Selamat sore si Adventurer semuanya. Halo. Selamat sore si Adventurer semuanya. Selamat datang di BXC dan selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Sebelum perkenalkan aku Widya bersama Kakak Galuh, kami berdua merupakan education guide yang akan memandu jalannya feeding time pada Akuarium Raja Ampat. Betul sekali si Adventurer, tapi kita tidak hanya berdua saja. Nanti juga kami akan dibantu oleh professional diver yang dimiliki BXC. Nantinya diver tersebut akan menyelam hingga ke dasar perairan Akuarium Raja Ampat ya si Adventurer. Betul sekali si Adventurer. Sebelumnya saat ini si Adventurer semua sedang berada di Journey Raja Ampat. Kenapa namanya Journey Raja Ampat nih si Adventurer? Di mana Journey Raja Ampat ini bisa diakses melalui dua lantai, yaitu lantai B1 dan B2. Dan di belakang si Adventurer semua sudah ada lukisan tangan keindahan laut Raja Ampat. Di mana keindahan tersebut kita implementasikan ke dalam akuarium ikonik dan megah yang ada di BXC yang berisikan ikan-ikan cantik yang tinggalnya di lautan dangkal, di lautan tropis dan di sekitaran terumbu karang dan juga bebatuan. Betul sekali si Adventurer. Nampaknya saat ini di sisi paling atas kakak diver sudah mulai berenang-berenang si Adventurer dan sudah mulai turun secara perlahan hingga ke bawah. Si Adventurer yang ada di sisi atas boleh kasih lambaian tangannya kakak diver. Halo kakak diver. Si Adventurer yang ada di sisi bawah juga boleh kasih lambaian tangannya. Ini adalah kakak Jack, di mana kakak Jack ini merupakan salah satu dari sekian banyak profesional diver yang dimiliki oleh BXC si Adventurer. Nampaknya saat ini bawa makanan nih kak. Kenapa makanannya sayur? Apakah ikan-ikan harus makan sayur juga? Betul sekali si Adventurer. Sekarang ternyata gak cuma kita aja nih yang makan sayur. Di sini ikan-ikan akan diberi sayuran juga nih si Adventurer, agar nutrisi pada ikan-ikan yang ada di sini tercukupi. Selain di sini kakak Jack membawa sayuran, kakak Jack juga membawa pakan lainnya, yaitu berupa pelet, lalu cacahan ikan yang dicampur dengan kerang dan juga terdapat kepingan udang. Di mana makanan tersebut sudah disesuaikan dengan muka mulut biar ada di sini dan tidak lupa diberikan suplemen serta vitamin. Di mana pemberian makan kepada biota yang ada di Akuarium Raja Ampat akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, pada pagi dan juga sore hari. Di mana sore hari ini merupakan pemberian makan yang terakhir. Betul sekali di si Adventurer. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kira-kira adakah si Adventurer yang pelihara ikan di rumah? Siapa yang punya akuarium? Ada yang punya akuarium? Pelihara apa di si Adventurer? Cupang. Terus apa lagi? Ikan lele. Banyak ya kak peliharaannya ternyata ya. Gimana? Biasanya kalau kasih makan sehari-hari, apakah ikut menyelam juga? Masuk ke akuarium? Masuk ke dalam akuarium? Atau ke toples? Enggak ya. Karena ternyata si Adventurer, jika pemberian makan dilakukan dengan cara ditaburkan saja, nantinya di akuarium Raja Ampat ini tidak tersebar luas si Adventurer, di mana nantinya makanannya akan larut di sisi atas. Nah, ikan-ikan yang berada di sisi bawah ataupun ikan-ikan yang bersembunyi di celah koral akan tidak menemukan makanan yang sama banyak di si Adventurer. Maka dari itu kakak Jack harus menyelam hingga ke dasar perairan, memanggil seluruh ikan-ikan untuk bisa menerima pemberian makan. Jadi pemberian makannya tidak dilakukan secara sembarangan si Adventurer, menyesuaikan dengan masing-masing biota dan juga keadaan akuariumnya di si Adventurer. Tadi sudah membahas soal journey, makanan dan juga pemberian makan. Kita mau kenalan dulu nih kak, ada ikan apa aja sih di akuarium Raja Ampat? Oke si Adventurers, kita kenalan dulu sama ikan-ikan yang ada di sini. Mungkin ikan yang paling si Adventurers kenal, yang warnanya biru, ekornya kuning, temannya Nemo. Siapa ya si Adventurers? Ikan teri, ikan galuh, ikan dori. Nah ternyata si Adventurers, ikan dori ini dia punya nama asli si Adventurers. Nama asli dari ikan dori ini yaitu blue fish atau letterfish. Karena jika sekalian perhatikan, selain dia memiliki warna biru, dia memiliki corak berwarna hitam seperti angka 6. Maka dari itu blue fish ini disebut juga sebagai letterfish atau letter 6. Selain itu juga di sini kita memiliki ikan lainnya, sebagai misalnya ikan yang mendominasi, di mana warnanya ini kuning di bagian siripnya dan juga terdapat corak hitam di area insangnya. Ikan tersebut merupakan ikan semadar sebenarnya. Selain itu juga kita memiliki beberapa jenis ikan botana yang berwarna abu kehitaman. Kita juga memiliki ikan kakap merah dan juga terdapat unicorn fish. Lalu ada ikan apa lagi kakak Galuh? Lalu juga di sini ada bedfish atau pelatax yang warnanya cenderung gelap dan juga lebih pipih di si Adventurer. Lalu di sisi atas terdapat diamond trevally atau biasa juga dikenal sebagai ikan kue. Dan kami juga memiliki mega bintang di akuarium ini, yaitu Napoleon
Ventura. Kami juga memiliki Napoleon yang masih kecil atau masih juvenile, di mana Napoleon kecil ternyata memiliki warna yang cenderung lebih pucat dan juga pudar. Semakin bertambah usia dan juga bobot tubuhnya, Napoleon akan memiliki warna yang lebih terang di Ventura. Dan Napoleon juga menjadi salah satu ikan karang terbesar, di mana bobot tubuhnya bisa mencapai 150 kg dengan panjang tubuh 3 hingga 4 meter si Ventura. Betul sekali si Ventura. Kenapa disebut mega bintangnya? Karena si Ventura bisa lihat di sini ke Napoleon ini paling besar dan paling mencolok di akuarium ini. Seperti yang tadi Kakak baru bilang, ternyata ini masih remaja si Ventura. Ternyata ikan Napoleon ini juga masih bisa terus bertumbuh hingga usia 50 tahun. Dan keunikan lain dari ikan Napoleon ini, si Ventura bisa lihat warnanya biru di bagian sisi keluarnya. Tapi ternyata dia punya keunikan lain, dia memiliki darah yang berwarna biru si Ventura. Tapi dia bukan bangsawan ya si Ventura, karena ternyata dalam darah Napoleon ini terkandung suatu senyawa protein yang jika terkena udara akan berwarna kebiruan. Betul sekali nih si Ventura. Mungkin tadi si Ventura ada yang tanya nih Kak, kenapa Napoleonnya juga beruber? Karena ternyata si Ventura pemberian makan ini harus dilakukan secara detail. Jadi Kakak Jack benar-benar harus menghafal ikan mana saja sudah makan dan belum si Ventura. Jika yang kecil-kecil sudah dipastikan pasti akan menerima makanan yang sesuai. Sedangkan Napoleon makanannya sedikit berbeda. Tadi Kakak Widi sudah singgung bahwa Kakak Jack membawa makanan lain berupa kepingan udang. Jadi nampaknya Kakak Jack nanti akan memberikan kepingan udang atau potongan ikan langsung kepada Napoleon. Kenapa harus dipaksa? Agar Napoleon benar-benar kenyang dan tidak memakan ikan lainnya di si Ventura. Karena ternyata kalau ikan gak bisa bicara ya si Ventura, nanti Kakak Jack bingung nih Napoleonnya masih lapar atau udah kenyang. Jadi Kakak Jack benar-benar memastikan makanan yang diberikan diterima langsung oleh Napoleon, agar Napoleon tidak memakan ikan lainnya yang ada di akuarium ini si Ventura. Betul sekali. Dan selain itu ternyata ikan Napoleon itu merupakan salah satu biota yang pemalu si Ventura. Maka dari itu di sini Kakak Jack harus ekstra untuk memberikan makan kepada biota Napoleon. Betul sekali ya. Mungkin si Ventura bertanya juga nih Kakak Jack aman atau enggak? Kakak Jack ini sudah cukup aman si Ventura karena Kakak Jack menjadi salah satu profesional diver yang sudah berkecimpung di dunia selam menyelam selama kurang lebih 8 hingga 9 tahun si Ventura, dan sudah terbiasa menyelam hingga lebih dari 30 meter dan bertemu biota-biota berukuran besar lainnya di si Ventura. Tidak hanya itu, Kakak diver juga sudah dilengkapi dengan alat-alat yang menopang Kakak Jack untuk menyelam hingga kedalaman 7,5